Karena jika dihapus, itu sama saja dengan mengaku salah, ya kan? Anak presiden dan keponakan hakim MK kok ngaku salah? Nggak bisa gitu dong. Mau dikomentarin ribuan netizen kayak bodo amat kan? Yang penting kan jabatan wakil presiden udah di tangan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Video ini saya mulai dengan mengutip komentar seorang netizen di media sosial tentang Gibran. Begini komentarnya. Anak ini memang adabnya buruk, kepekaan sosialnya rendah, dan menganggap semua orang bisa dipengaruhi dengan mudah karena ketenarannya sebagai anak pimpinan negara ini. Songong, belagu, dan sok. Komentar ini disampaikan oleh seorang netizen untuk menanggapi berita dari media Tempo. Sekelas Tempo ya, pasti beritanya bukan soal yang receh. Media Tempo ini memberitakan bahwa hampir bersamaan dengan pembacaan putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 hari Senin minggu lalu, lewat media sosialnya di Instagram, Gibran memposting foto dirinya yang dinilai nyeleneh. Foto itu ditambah dengan tulisan, "Gimana Bang?" disertai emoji senyum dengan kacamata hitam. Postingan ini sebenarnya dalam bentuk video ya, jadi ada pula latar belakang suaranya, yakni suara teriakan. Ini ya suaranya. Saya ingin teman-teman melihat dan mendengar sendiri agar paham mengapa soal postingan foto nyeleneh semacam ini saja kok bisa jadi berita di media sekelas Tempo. Dan tidak hanya di Tempo loh ya, media mainstream lain juga menayangkan berita ini, seperti suara.com dan kompastv.com. Tentunya nggak perlu jadi jenius ya untuk memahami mengapa ketika Gibran hanya memposting sebuah foto, kok jadi perhatian berbagai media. Padahal dulu-dulu itu kan pernah juga ya Gibran memakai latar belakang kartun ketika sedang diwawancara televisi lewat Zoom ya. Dan itu biasa aja. Kok sekarang berbeda? Hal terpenting yang ingin disampaikan Tempo, suara.com maupun Kompas TV itu adalah bahwa dengan MK sudah palu, maka Gibran bukan lagi seorang wali kota Solo aja, melainkan menjadi seorang wakil presiden terpilih, menjadi salah satu pemimpin negara ini, memimpin lebih dari 270 juta orang. Maka Gibran saat ini sudah disejajarkan dengan Ma'ruf Amin, Bapak Yusuf Kala, Ibu Megawati, Bapak B.J. Habibie, Bapak Adam Malik, dan bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Bapak Muhammad Hatta. Oleh sebab itu, media-media yang memberitakan postingan foto nyeleneh ini juga menyampaikan berbagai kritik dari para netizen yang mengomentari postingan Gibran ini. Banyak sekali netizen yang menyayangkan postingan ini. Sekelas wakil presiden kok kelakuannya tidak mencerminkan marwah jabatan tersebut ya. Ada netizen yang blak-blakan, meminta semuanya maklum aja karena Gibran jadi wakil presiden ini disebut lewat jalur ordal alias orang dalam. Jadi wajar dong jika netizen sampai menyampaikan komentar pedas seperti yang tadi saya bacakan di awal video ini ya. Gibran disebut adabnya buruk, kepekaan sosialnya rendah, menganggap semua orang bisa dipengaruhi dengan mudah, lalu disebut songong, belagu, dan sok. Seperti yang dirangkum dalam artikel berita suara.com, netizen lain menyebut Gibran moralnya rendah banget. Harga diri Gibran sebagai wakil presiden disebut hilang, dan lebih baik jadi pelawak saja. Ya kita tahu bahwa Gibran ini anak presiden. Kita juga sudah menerima putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024. Kita juga mengucapkan selamat kepada pasangan pemenang Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran. Tapi please deh ya, masa Gibran sendiri dengan seenaknya tidak menjaga marwah jabatan Wakil Presiden RI? Jangan gitulah. Sebagai calon pemimpin, Gibran mestinya menghormati dan menjunjung tinggi jabatan Wakil Presiden itu. Itu amanah rakyat loh ya. Nanti pas dilantik juga pakai sumpah jabatan kepada Tuhan ya. Sampai di sini saya kira semuanya paham kan ya.
Mengapa di aturan itu disebut bahwa usia minimal adalah 40 tahun? Mengapa kematangan dan kedewasaan pribadi itu sangat penting ketika orang mau jadi presiden atau wakil presiden? Bukan soal dia anak siapa, kekayaan dia berapa, tapi soal kemampuan teknis dan mental, soal kematangan cara berpikir, dan kedewasaan berperilaku. Oke, lanjut ya. Kelakuan Gibran yang nyeleneh ini juga mendapat komentar dari Rocky Gerung. Dalam sebuah video di channel YouTube-nya, Rocky Gerung menyampaikan kekhawatirannya. Rocky menyebut bahwa para netizen menafsirkan maksud postingan foto yang nyeleneh itu adalah cara Gibran meledek atau mengejek Ibu Megawati, memamerkan kemenangannya sebagai wakil presiden terpilih dengan memamerkan wajah yang angkuh dan sinis, memamerkan bahwa akhirnya Gibran bisa menang. Jadi Ibu Mega nggak usah macam-macam. Sinyal ini yang menurut Rocky yang sebenarnya disampaikan lewat foto nyeleneh Gibran itu. Sebagai orang yang sudah kenal lama dengan Prabowo, Rocky merasa bahwa Prabowo pasti kesal dengan kelakuan Gibran ini. Prabowo sebagai seorang perwira pasti tahu bahwa tata krama itu harus dinomorsatukan. Bagaimanapun, Ibu Megawati pernah menjadi pimpinan atau atasan Gibran ketika masih di PDIP. Bayangkan misalnya Pak Prabowo pasti jadi sulit lagi tuh gara-gara cuma foto itu kan. Jadi Bu Mega akan bilang, Pak Prabowo kalau mau ketemu saya itu jewer dulu lah atau si Gibran itu karena dia kurang ajar kan. Dan Prabowo ngerti soal begini kan. Sebagai seorang perwira dia tahu bahwa tata krama itu harus diunggulkan tuh, cara menghormati atasan. Bagaimanapun Megawati adalah atasannya Gibran waktu Gibran masih jadi atau waktu Jokowi masih jadi anak buahnya Ibu Mega kan. Dan sekarang bapaknya dan anaknya bersekongkol untuk memberi bahasa tubuh yang mengolok-olok dan itu bagi Ibu Mega ini enggak tobat-tobat sama ini dua. Yang bagi Ibu Mega mungkin udah anggap ya memang mereka nggak bisa diperbaiki lagi. Tetapi sekali lagi saya terangkan tadi, ini gambar ini itu menggores lagi hubungan Mega dengan Prabowo dengan. Padahal saat ini pihak Prabowo sedang mencari waktu yang tepat untuk bersilaturahmi dengan Ibu Mega. Hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sudah terjalin lama dan dekat ya. Jauh lebih lama jika dibandingkan dengan hubungan Ibu Mega dengan keluarga Jokowi. Pak Jokowi juga lagi minta ketemu kan dengan Ibu Mega, tapi dicuekin. Saya kira apa yang disebut Rocky Gerung itu ada benarnya ya, berdasarkan pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Gibran sesudah memposting foto itu. Seakan kegiatan itu dilakukan untuk istilahnya nyebokin kelakuan jelek Gibran sebagai pengalihan isu. Pertama, Gibran kan memposting foto itu pada hari Senin, kemudian pada hari Rabu, Gibran belusukan ke daerah Muara Baru, Jakarta Utara, sambil bagi-bagi susu gratis kepada para warga di sana. Kegiatan Gibran kedua adalah bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ini sesudah belusukan ya, sorenya Gibran ke rumah Pak Ma'ruf. Diberitakan bahwa Gibran di sana menerima berbagai wejangan dari tokoh yang akan dia gantikan. Berbagai media meliput berita ini ya, dan ini memang sebuah keharusan untuk mengalihkan perhatian publik dari soal foto nyeleneh itu tadi. Gak susah sih nyari kegiatan yang bisa menutupi blunder Gibran ini. Namun di satu pihak, Gibran tetap tidak menghapus postingannya itu. Karena jika dihapus, itu sama saja dengan mengaku salah, ya kan? Anak presiden dan keponakan hakim MK kok ngaku salah. Gak bisa gitu dong, mau dikomentarin ribuan netizen kayak bodo amat kan? Yang penting kan jabatan wakil presiden udah di tangan. Kita tunggu aja ya, apakah nanti-nanti Gibran bisa berubah atau malah makin menjadi-jadi. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Begitulah, kura-kura.